Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran serta masyarakat dalam pembangunan, khususnya pada lingkup urban design. Jadi, berdasarkan Peraturan Menteri PU tentang Panduan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat secara sukarela di dalam proses perumusan kebijakan dan pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Jadi peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi seperti yang disebutkan dalam pedoman tentang penyusunan dokumen RTBL, terdapat beberapa aktivitas yang dilakukan dalam lingkup RTBL, yaitu perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan. Dalam seluruh tahapan tersebut, masyarakat memiliki peran, meskipun itu tetap diatur peran-perannya apa saja. Tapi pada prinsipnya, masyarakat didorong untuk aktif dalam tahap-tahap pembangunan tersebut. Jadi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, sehingga diperlukan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan. Jadi di pasal 65 khususnya pemerintah melakukan penyelenggaraan penataan ruang dengan melibatkan peran masyarakat. Sebenarnya konsepnya gitu ya, sederhana, yaitu bagaimana supaya masyarakat itu tahu apa yang akan direncanakan oleh pemerintah dan akhirnya bisa mendukung. Karena seperti yang di konsep placemaking yang di video sebelumnya, placemaking atau bagaimana ruang itu bisa menjadi place yang dimaknai oleh masyarakat tentu tidak bisa ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan secara sepihak, karena pada nantinya masyarakat yang akan memanfaatkan ruang tersebut. Jadi sebagai aktivitas atau kegiatan pengendalian pemanfaatan, jika masyarakat tidak dilibatkan dari awal, yaitu pada tahap perencanaan, otomatis masyarakat sendiri akan kesulitan dalam melaksanakan pemanfaatan atau memanfaatkan ruang tersebut dan tidak sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan oleh atau yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini contohnya salah satu pedestrian area design di Jakarta, di Kota Tua, Jakarta Kota ya, stasiun Jakarta Kota. Nah, otomatis pembaharuan atau redesign atau istilah yang lain dalam kawasan-kawasan yang sudah padat Kota Tua seperti ini tentu memerlukan pemahaman, tidak hanya pemahaman terhadap bagaimana perilaku masyarakat, tetapi sumbangsi secara aktif langsung oleh masyarakat yang setiap hari beraktivitas di sana, sehingga terjadi kolaborasi dan terjadi kesamaan persepsi dalam konteks pemanfaatan ruang antara masyarakat dan pemerintah. Jadi produk RTBL atau rencana tata ruang yang lain merupakan hasil kesepakatan seluruh pemangku pembangunan atau stakeholder, termasuk masyarakat. Jadi stakeholder itu bukan pemerintah, tapi stakeholder itu pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Nah, dalam undang-undang tersebut disebutkan beberapa peran. Jadi tadi kan sudah disebutkan ada 3 peran dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan. Dalam penyusunan rencana tata ruang atau dalam tahap perencanaan, masyarakat itu berperan dalam menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Jadi dalam penyusunan rencana tata ruang biasanya akan dilakukan beberapa tahap, istilahnya forum diskusi dengan berbagai stakeholder, karena otomatis ini bukan keputusan murni dari dinas tata ruang terkait gitu ya, tapi juga dinas yang lain seperti perhubungan, mungkin pertanahan, kemudian perizinan dan lainnya, termasuk perwakilan dari masyarakat. Jadi kalau dalam perencanaan itu masyarakat diberikan kesempatan untuk memberi masukan tentang
Yang pertama adalah penyusunan rencana tata ruang, kemudian identifikasi potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan, karena bisa jadi dinas terkait belum tentu benar-benar memahami apa yang terjadi di kawasan tersebut. Kemudian penentuan arah pengembangan wilayah dan kawasan itu juga bisa menjadi masukan bagi pemerintah setempat. Kemudian penetapan rencana tata ruang dan merumuskan konsepsi rencana tata ruangnya. Masyarakat di sini bisa beragam, ya, ataupun bisa memberikan masukannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya ada masyarakat yang pemuka agama ataupun kelompok adat yang tinggal di sana, atau yang dengan profesi-profesi tertentu. Nah, itu mungkin bisa memberikan masukan dan pandangannya tentang perkembangan kawasan itu sendiri dan dinamika apa yang terjadi di sana. Yang kedua, melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. Nah, itu yang biasanya dilakukan dalam musrembang ataupun forum diskusi, forum focus group discussion sejenis itu. Yang kedua adalah partisipasi dalam pemanfaatan ruang. Jadi setelah perencanaan sudah ditetapkan tadi konsep penataan ruangnya, kemudian dimanfaatkan ruangnya setelah peraturan atau kebijakannya diresmikan. Pemanfaatan ruang adalah mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai rencana tata ruang. Jadi itu tadi bisa dibayangkan kalau mungkin masyarakat ini yang memiliki lahan, masing-masing memiliki lahan di perkotaan itu tidak dilibatkan dalam perencanaan di awal, ya otomatis tidak akan memahami konsep yang dimaksud oleh pemerintah, mungkin ya tidak bisa benar-benar 100% memahami apa arah kebijakannya, sehingga mungkin saat mereka masing-masing membuat perencanaan bangunannya masing-masing atau istilahnya memanfaatkan ruang, nah itu mungkin bisa jadi tidak sejalan gitu ya. Jadi terdapat banyak kendala saat pembangunan. Kemudian peran masyarakat di sini adalah penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaan. Nah, itu juga bisa dibicarakan bersama gitu ya, bagaimana kita memberi peran masing-masing dalam pemanfaatan ruang. Jadi misalnya contohnya seperti ini ya, bangunan di Kota Surabaya, ya ada perencanaan seperti apa di ranah publik. Ini kan sudah masuk ranah publik, yang ini mungkin masuk ranah privat, yaitu milik gedung ini sendiri. Nah, kalau pihak gedung ini tidak mengetahui atau tidak sejalan ya visinya dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah kota, ya mungkin tidak bisa harmonis ya antara perencanaan yang mereka lakukan dengan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, dalam tadi ya pemanfaatan ruang itu ada beberapa peran masyarakat. Yang pertama, masukkan kebijakan pemanfaatan ruang. Jadi ruang itu bisa digunakan untuk apa? Kemudian kerjasama dengan pemerintah daerah, sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang. Kemudian yang pasti dilakukan adalah memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Selanjutnya, peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, laut, udara, dan bumi dengan memperhatikan kearifan lokal. Nah, ini tentu harus diperhatikan bagaimana badan air juga kita pergunakan, karena badan air juga menjadi satu ruang publik yang dimanfaatkan atau direncanakan untuk kepentingan seluruh masyarakat. Yang kelima adalah kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dan yang terakhir, kegiatan investasi dalam pemanfaatan. Jadi masyarakat juga bisa berperan dalam investasi pemanfaatan ruang. Kemudian yang ketiga adalah partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi pengendalian pemanfaatan ini maksudnya setelah dibangun, dimanfaatkan tadi ruangnya, nah kemudian ada fungsi kontrol, yaitu pengendalian. Nah, pengendalian ini digunakan atau ditetapkan agar rencana-rencana yang sudah dilakukan itu mungkin dalam rentang waktu 5 tahun atau 10 tahun itu bisa tetap berjalan gitu ya, tidak hanya tercipta dengan baik di tahun
bangunan itu atau ruang itu terbangun, tetapi masih bisa terkontrol dengan baik di 5 tahun mendatang. Jadi peran masyarakat di sini adalah mewujudkan tertib tata ruang. Ya seperti misalnya rencana pembangunan jalur pedestrian dan jalur setapak di atas sungai misalnya ini ya. Jadi ini adalah ruang-ruang yang rawan untuk digunakan masyarakat gitu ya. Rencana tata ruangnya adalah pembangunan jalur ini ya, jalan ini, tapi jalur ini setelah sudah selesai itu dilakukan pengendalian bagaimana pemanfaatan di masyarakat terhadap jalur ini. Nah itu kan bisa jadi peran-peran masyarakat atau masyarakat yang tidak dilibatkan, yaitu ya tidak paham tentang pemanfaatannya, sehingga bisa menyebabkan di tahun-tahun berikutnya gitu ya terjadi pemanfaatan yang tidak sesuai dengan rencana. Ini peran masyarakat terhadap pengendalian pemanfaatan. Yang pertama, masukan terkait arahan atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Jadi misalnya masyarakat sendiri bisa memberikan masukan terhadap apa insentif yang diberikan oleh pemilik bangunan jika memenuhi atau melampaui peraturan. Sedangkan apa disinsentif? Disinsentif itu maksudnya denda ataupun ya sanksi seperti apa yang diberikan kepada pengguna lahan yang melanggar peraturan, misalnya pelanggaran terhadap KDB, GSB dan sebagainya. Itu pasti ada aturan tentang disinsentifnya dan ada aturan insentifnya. Yang kedua adalah keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan. Ya ini bisa dilakukan otomatis sebenarnya bukan secara bersama-sama melakukan pengawasan seperti arsitek gitu ya, pengawasan di lokasi gitu ya, tapi ikut memantau gitu ya. Yang ketiga adalah pelaporan kepada instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang. Nah ini juga biasanya ada di dinas-dinas terkait yang mengatur tentang tata ruang atau rekayasa lalu lintas itu ya. Nah itu ada forum ataupun jalur komunikasi gitu ya untuk pelanggaran atau pelaporan pelanggaran pemanfaatan ruang itu. Kemudian yang terakhir, pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Jadi tidak salah jika masyarakat itu yang sudah paham tentang peraturan tata ruang terkait itu memberikan keberatan terhadap pembangunan yang tidak sesuai karena memang sudah dianggap menyimpang dari atau berlawanan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini adalah satu gambar yang menarik gitu ya, jadi dari satu media massa elektronik yang saya temukan. Jadi bisa jadi kalau kita cari tahu gitu ya, bagaimana peran masyarakat di 3 tahap tadi ya, 3 tahap perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, mungkin ada beberapa hal yang mungkin ya bisa jadi gitu ya, bisa jadi ada yang terlewat atau ada yang kurang komunikasi gitu ya. Jadi masyarakat tidak dilibatkan penuh ataupun masyarakatnya juga tidak masuk ke dalam dilibatkan dalam perencanaan tersebut, sehingga ada kondisi-kondisi yang tidak ideal atau tidak sesuai dengan peraturan. Jadi tidak hanya kemudian ini adalah tanggung jawab pemerintah secara penuh gitu ya, tapi pemanfaatan ruang itu juga menjadi tanggung jawab bagi masyarakat yang memiliki atau yang merasa melakukan pemanfaatan ruang tersebut. Nah, kalau kita berbicara tentang partisipasi masyarakat dalam konteks perencanaan atau tahap awal ya, nah itu biasanya akan berkaitan dengan satu konsep di mana masyarakat itu digunakan atau berperan, bukan digunakan, berperan sebagai penentu dan pemerintah sebagai fasilitator, yaitu istilahnya adalah community driven planning.
Jadi keterlibatan masyarakat ada pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di masyarakat. Jadi dalam community driven planning ini ada visi yang sama antara masyarakat dan pemerintah atau pihak terkait, kemudian power building dan solution development. Jadi bukan hanya melakukan penyamaan persepsi tapi menghasilkan solusi bersama. Jadi penataan ruang menjadi berkelanjutan karena tadi saat yang merencanakan dan yang melaksanakan itu memiliki satu visi, otomatis ruang tersebut akan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Jadi penataan ruang yang berkelanjutan nantinya bisa mencapai kesejahteraan masyarakat. Karena pembangunan berkelanjutan itu juga hubungannya dengan bagaimana ruang itu bisa digunakan secara terus-menerus dan memberikan manfaat bagi manusia yang menggunakan dan juga lingkungan yang ditempati. Kemudian penyaluran aspirasi masyarakat dengan segenap stakeholder. Jadi ini juga menjadi satu tahapan perencanaan yang penting karena tidak kalau stakeholder ya mungkin stakeholder pemerintah ataupun pihak swasta yang melakukan pembangunan, nah mungkin tidak benar-benar paham tadi ya dengan dinamika yang terjadi di lokasi. Kemudian semakin tinggi partisipasi masyarakat, itu akan semakin meningkatkan kinerja penataan ruang. Karena apa? Karena tingginya partisipasi itu di setiap tahap akan diikuti secara terus-menerus sehingga terjadi harmonis gitu ya, harmonisasi antara pembangun, pengguna dan juga pengawas gitu ya. Jadi itu bisa menciptakan satu siklus pembangunan yang baik dan berkelanjutan. Nah, kemudian berbicara tentang masyarakat ya, tadi sudah disebutkan stakeholder itu bukan hanya pemerintah, swasta, tapi juga masyarakat. Jadi dalam PP nomor 68 tahun 2010, masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penataan ruang. Jadi masyarakat itu yang penting di luar pemerintah. Jadi itu semua sudah disebut dengan masyarakat, sampai perusahaan swasta pun itu juga termasuk masyarakat karena ya itu tadi kembali yang menciptakan kebijakan itu pemerintah dan yang menggunakan seluruh jenis masyarakat. Nah, kalau di peraturan undang-undang tadi terkait itu hak masyarakat itu ada 6. Yang pertama mengetahui rencana tata ruang. Jadi sebaiknya antara pemerintah dan masyarakat terjadi hubungan yang baik mengenai sosialisasi dan mendapatkan informasi mengenai tata ruang. Jadi pemerintah melakukan sosialisasi, masyarakat pun mencari tahu, mengetahui. Yang kedua, menikmati pertambahan nilai ruang sebagai aktivitas penataan ruang. Jadi karena penataan ruang itu secara prinsipnya adalah ditujukan untuk meningkatkan nilai ruang. Kalau bisa digunakan ya nilai ekonominya akan meningkat. Yang ketiga adalah memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan. Ya, ini memang secara prinsip memang seperti ini ya secara di aturan, tetapi memang barangkali di pelaksanaannya yang susah. Tapi seharusnya masyarakat itu mendapatkan hak seperti itu kalau ada pelaksanaan kegiatan pembangunan yang merugikan masyarakat. Yang keempat, mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Ini udah sering terjadi, jadi ada beberapa kelompok masyarakat dalam satu RT atau RW kalau di Jawa mungkin ya itu melakukan demo mungkin atau melakukan keberatan dengan cara memblokir. Nah, itu beberapa cara yang yang biasanya ya atau pernah dilakukan masyarakat. Tentu saja disampaikan dengan baik. Yang kelima, mengajukan tuntutan pembatalan izin atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang. Nah, yang kelima ini akan bisa dicapai saat masyarakat itu mengetahui dan memahami ya. Jadi tidak hanya sekedar tahu tentang aturannya namanya apa, nomor berapa, tahun berapa, tapi paham isinya itu mengatur tentang apa saja sehingga otomatis bisa mengajukan tuntutan pembatalan izin dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan tersebut.
Yang keenam, mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan menimbulkan kerugian. Ini mungkin sama ya sama yang tadi. Ada hak, pasti ada kewajiban. Nah, kewajiban masyarakat yang pertama adalah menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Jadi bukan hanya mengajukan keberatan ataupun pembatalan izin dan sebagainya, tetapi pertama yang harus dilakukan adalah menaati rencana tata ruang itu sendiri. Berkaitan dengan apa yang terjadi di lahannya, misalnya memiliki rumah atau bangunan yang lain, dan juga yang berkaitan dengan ruang terbuka publik di sekitarnya. Yang kedua adalah memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang. Jadi dalam proses pemanfaatan ruang itu pasti ada proses perizinan yang harus dilakukan, sehingga itu harus terpenuhi lebih dahulu. Ketiga, mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang. Jadi ada beberapa hal dari proses perizinan itu yang harus ditaati. Misalnya aturan-aturan pembangunan yang paling sederhana yaitu KDP, KLB, KDH, GSB, KTB, dan sebagainya. Dan yang keempat, memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. Nah, itu tidak boleh, jadi ruang-ruang publik itu tidak boleh disabotase untuk kegiatan pribadi dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin harus menjadi perhatian gitu ya, sebagai kewajiban kita sebagai masyarakat terhadap tata ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan atau perundang-undangan. Kemudian untuk menjalankan community driven planning tadi ya, itu biasanya pakai dalam perencanaan tata ruang biasanya kita menggunakan analisis pengembangan pembangunan berbasis peran masyarakat. Jadi pembangunan berbasis peran masyarakat atau community based development itu pembangunan dengan orientasi yang optimal pada pendayagunaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi masyarakat di sini diberikan kesempatan aktif beraspirasi atau berkontribusi dalam merumuskan program bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Jadi proses penyusunan dokumen rancangan atau rencana kawasan itu harus melibatkan peran aktif masyarakat dalam setiap tahap kegiatan. Biasanya ada FGD 1, FGD 2 dan sebagainya, itu semuanya ada perwakilan masyarakat. Nah, ini contohnya salah satu taman di daerah Sidoarjo yang menjadi taman pembangunan yang baru di sekitar lokasi Tanggul Lumpur Lapindo. Jadi karena ada kondisi itu gitu ya, jadi masyarakatnya sudah tidak memiliki ruang lagi, akhirnya ada usaha untuk menciptakan taman yang bisa mewadahi ruang publik bersama bagi masyarakat terdampak di sekitar sana. Kemudian manfaat akan proses itu ya tadi community based development itu kita bisa memiliki pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dan peranan sehingga tumbuh rasa memiliki tanggung jawab. Jadi manfaatnya saat kita mengajak langsung masyarakat dalam awal proses sampai akhir proses, masyarakat merasa ini pembangunannya memang untuk mereka karena mereka ikut merencanakan. Otomatis kalau ikut merencanakan, harapannya mereka memiliki rasa sense of belonging dan tanggung jawab untuk mengontrol atau menjaga seperti itu. Kemudian meminimalkan konflik sehingga mempercepat proses kegiatan secara keseluruhan mulai pembangunan sampai implementasi. Jadi kalau itu tadi ya, mungkin kalau kita tidak melibatkan masyarakat tidak tahu apa yang akan direncanakan dalam jangka waktu panjang ataupun menengah, nah itu bisa memunculkan konflik gitu ya, saat itu tidak sesuai sejalan dengan apa yang terjadi di lokasi. Kemudian efisiensi dan efektivitas jika sesuai dengan kondisi yang ada, baik kebutuhan, keinginan maupun sumber daya di masyarakat. Dan yang terakhir, memberdayakan masyarakat setempat dalam membangun kepercayaan diri, kemampuan bermasyarakat dan bekerja sama. Jadi otomatis di situ juga di forum-forum di mana kita melibatkan masyarakat akan bisa tahu gitu ya pihak-pihak mana dan bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Nah, ini contohnya kampung vertikal desain dari Using tadi di slide yang pertama. Jadi
keberagaman kampung vertikal dengan konsep hunian. Jadi kampung yang dihuni oleh masyarakat Indonesia sekarang itu kan cenderung landed ya, jadi horizontal. Tapi Pak Yusing itu merencanakan satu kampung yang bisa dihuni secara vertikal, tapi tidak menghilangkan esensi kampung itu sendiri. Jadi baik di lantai 1, di lantai 2, lantai 3 itu tidak ada kesan kita sedang hidup di bangunan susun gitu ya, bangunan bertingkat tinggi gitu ya. Tapi bisa ada menciptakan suasana yang sama ya, meskipun kita tinggal di lantai 3 atau lantai 4. Nah, ini adalah konsepnya. Otomatis ini juga melibatkan masyarakat dalam perencanaannya karena kita bisa menciptakan suasana kampung tadi di lantai 3 dengan cara kita paham apa yang kebiasaan-kebiasaan ataupun perilaku yang masyarakat lakukan gitu ya, dengan cara mereka langsung memberikan masukan terhadap desain. Nah, ini mungkin konsep umumnya ini bisa dicek di blognya Pak Yusing. Jadi mengambil bentukan ataupun kondisi-kondisi nyata di lokasi. Ini kalau tidak salah kampung vertikalnya ada beberapa di beberapa kota maksudnya. Jadi otomatis itu akan berbeda-beda setiap kota karena karakteristik aktivitas masyarakatnya pun berbeda. Jadi prinsip utamanya public participation atau peran serta masyarakat ke dalam rancangan itu ini, dialog dan negosiasi. Jadi desain itu muncul karena kesepakatan dan hasil kerjasama pihak-pihak yang terlibat. Kemudian sesuai dengan aspirasi publik, yaitu hubungannya dengan kebutuhan, keinginan, dan kondisi masyarakatnya. Itu yang bisa membantu keberhasilan proyek tersebut. Kemudian prinsip utamanya juga kejelasan tanggung jawab. Jadi dalam setiap tahap perencanaan tadi dan pembangunan sudah jelas gitu ya, sudah jelas ditentukan siapa-siapa pihak yang bisa memonitoring atau mengevaluasi atau pelaporannya seperti apa. Jadi semua punya porsinya masing-masing dan tanggung jawab serta haknya masing-masing. Terbuka kemungkinan untuk mengajukan keberatan gugatan gitu ya kalau ada penyelenggaraan yang tidak sesuai. Yang keempat adalah kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi anggota masyarakat dan juga stakeholders yang lain, terutama jika ada yang terkena dampak langsung dari pembangunan. Nah, ini adalah tahap kalau kita ingin membangun sebuah sistem kolaboratif ya dalam pembangunan kawasan kota. Yang pertama adalah persiapan, mungkin ini sama halnya dengan pembangunan konstruksi fisik yang lain. Persiapan, kemudian identifikasi aspirasi dan analisis permasalahan. Ini bisa jadi dari tahap tanya jawab dengan masyarakat ataupun kuesioner yang bisa disebarkan. Lalu analisis perilaku lingkungan. Setelah kita tahu permasalahannya apa, nah bagaimana sebenarnya masyarakat tuh sekarang meresponnya kondisi tersebut gitu ya. Bisa jadi dari dialog, bisa jadi dari pengamatan mengenai perilaku masyarakat itu sendiri, sehingga itu pihak desainer atau planner itu bisa merencanakan pengembangannya akhirnya seperti apa untuk merespon ini. Kemudian dibentuk strategi pengembangan dan publikasi, dan yang terakhir penerapan rencana. Nah, ini bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, mungkin tadi dari tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan. Yang pertama, masyarakat bisa berperan sebagai tenaga kerja atau sebagai pekerja langsung dengan prosedur-prosedur yang harus dilakukan ya. Bukan berarti kita langsung ada pembangunan ya udah langsung jadi kulinya seperti itu. Kemudian inisiator program, masyarakat bisa mengajukan usulan awal mengenai kemungkinan apa yang bisa direncanakan dalam 5 tahun atau 10 tahun. Kemudian bentuk partisipasi yang lain berbagi biaya. Masyarakat berbagi tanggung jawab terhadap pembiayaan kegiatan. Kemudian bentuk partisipasi masyarakat tentunya harus berdasarkan kontrak. Jadi masyarakat terikat kontrak untuk melaksanakan suatu atau seluruh program kegiatan penataan dan pengambilan keputusan pada seluruh proses. Ini juga masyarakat bisa berperan dalam pengambilan keputusan.
Nah, ini yang terakhir ini mungkin, hampir sama dengan yang tadi ya, prosesnya adalah persiapan. Apa itu persiapan? Sosialisasi dulu untuk, rencananya, kemudian identifikasi organisasi masyarakat yang bisa terlibat. Lalu perencanaan tahunan menyusun visi misi kegiatan, partisipasi apa yang masyarakat bisa lakukan. Kemudian perancangan itu proses perencanaannya, memberikan masukan dan pengambilan keputusan. Lalu pelelangan pelaksanaan, jadi partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan fisik, dan pelaksanaan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Ya, jadi sekian materi partisipasi masyarakat pada video ini. Selamat bertemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.